Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Dinda Forina Putri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang biaya overhead pabrik. Apa itu biaya overhead pabrik? Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi yang tidak masuk dalam biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Di mana biaya overhead pabrik biasanya muncul dari biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk pemakaian bahan tambahan. Adapun beberapa penggolongan biaya overhead pabrik. Yang pertama, menurut sifatnya. Menurut sifatnya itu ada biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya reparasi dan pemeliharaan. Kemudian ada menurut perilakunya dalam hubungan dengan perubahan volume produksi. Yang pertama ada biaya overhead pabrik tetap, yang kedua ada biaya overhead pabrik variabel, dan yang ketiga ada biaya overhead pabrik semi variabel. Kemudian ada yang menurut hubungannya dengan departemen. Yang pertama, biaya overhead pabrik langsung departemen dan biaya overhead pabrik tidak langsung departemen. Adapun cara untuk menyusun anggaran BOP. Yang pertama itu ada kapasitas teoritis. Kapasitas teoritis adalah kapasitas pabrik atau suatu departemen untuk menghasilkan produk pada kecepatan penuh tanpa berhenti selama jangka waktu tertentu. Kemudian ada kapasitas normal. Kapasitas normal itu sendiri adalah kemampuan perusahaan untuk memproduksi dan menjual produknya dalam jangka panjang. Dan yang ketiga ada kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Kapasitas sesungguhnya yang diharapkan itu adalah kapasitas sesungguhnya yang diperkirakan akan dapat dicapai dalam tahun yang akan datang. Selain itu ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih dasar pembebanan yang dipakai. Yang pertama harus diperhatikan jenis BOP yang dominan jumlahnya dalam departemen produksi. Kemudian yang kedua harus diperhatikan sifat-sifat BOP yang dominan tersebut dan eratnya hubungan dengan dasar pembebanan yang akan dicapai. Adapun dasar pembebanan BOP itu sendiri, yang pertama satuan produk, yang kedua biaya bahan baku, yang ketiga biaya tenaga kerja, yang keempat jam kerja langsung, dan yang kelima ada jam mesin. Nah, adapun di sini bagaimana cara menghitung satuan produk, yaitu rumusnya adalah BOP per satuan sama dengan taksiran BOP dibagi dengan taksiran jumlah satuan produk. Metode ini adalah yang paling sederhana dan langsung membebankan biaya overhead pabrik kepada produk. Baik, selanjutnya kita akan mencari tahu bagaimana cara menghitung selisih kapasitas. Yang pertama itu ada metode 1 nih ya, itu ada, kita bagi dulu menjadi dua bagian, yaitu bagian A dan bagian B. Bagian A adalah BOP tetap yang dianggarkan dan BOP tetap yang dibebankan. Kemudian di bagian B ada kapasitas sesungguhnya dikalikan dengan tarif. Yang kemudian bagian A dikurangi dengan bagian B yang menghasilkan selisih kapasitas. Nah, di sini dikatakan laba apabila bagian A kurang dari bagian B dan dikatakan rugi apabila bagian A lebih besar daripada bagian B. Oke, kita lanjut ke metode kedua, di mana ada kapasitas yang dianggarkan, itu jam mesin yang kita masukkan ke dalam bagian A. Kemudian ada juga kapasitas sesungguhnya tercapai, itu kita masukkan ke dalam jam mesin bagian B. Yang dimana akhirnya jumlah bagian A dan bagian B itu dijumlahkan yang menghasilkan selisih kapasitas. Kemudian, selisih kapasitas tersebut dijumlahkan lagi dengan tarif BOP tetap, yang akhirnya menghasilkan selisih kapasitas. Di mana dikatakan laba apabila bagian A lebih besar daripada bagian B. Dan dikatakan rugi apabila bagian A kurang dari bagian B. Selanjutnya ada metode ketiga, di mana BOP yang dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya, BOP tetap dan variabel ya, itu dijumlahkan menjadi bagian A. Kemudian ada BOP yang dibebankan, kapasitas sesungguhnya dikalikan dengan tarif, itu dimasukkan ke dalam bagian B. Yang dimana hasilnya ketika dijumlahkan bagian A dan bagian B menjadi selisih kapasitas. Sekali lagi untuk note-nya adalah dikatakan laba apabila bagian A kurang dari bagian B dan dikatakan rugi apabila bagian A lebih besar daripada bagian B. Oke, kita masuk ke contoh soal, di mana di sini bisa dibaca dengan seksama.
PT Rahadian, sebuah perusahaan di Malang, mencatat data tentang BOP-nya untuk tahun 2009 sebagai berikut. Anggaran BOP pada kapasitas normal yang direncanakan sebanyak 40.000 jam kerja mesin adalah sebagai berikut. BOP variabel sejumlah 1.450.000. Kemudian BOP tetap ada 1.350.000. Kemudian ada BOP sesungguhnya pada kapasitas 37.500 jam kerja mesin adalah 2.675.000. Kemudian diminta yang pertama, hitunglah selisih pembebanan BOP, dan yang kedua, analisa selisih BOP. Oke, di sini kita akan melakukan perhitungan selisih lebih atau kurang pembebanan BOP. Di mana tarif BOP pada jam atau kapasitas normal, seperti yang pertama, BOP variabel yang kita ketahui kan sejumlah 1.450.000 dibagi dengan jam kerja mesin yang sudah diketahui tadi sebanyak 40.000. Nah, 1.450.000 itu dibagi dengan 40.000 menghasilkan 36,25. Kemudian untuk BOP tetap itu ada 1.350.000 dibagi dengan 40.000 yang hasilnya 33,75. Yang kemudian hasil tersebut BOP variabel dan BOP tetap itu dijumlahkan. Yang mana hasil penjumlahan tersebut menghasilkan tarif BOP yaitu 70 per jam kerja mesin. Jumlah BOP yang sesungguhnya kapasitas 37.500 jam itu sebanyak 2.675.000. Kemudian jumlah BOP yang dibebankan itu sebanyak 37.500 dikalikan dengan tarif BOP tadi Rp70. Akhirnya menghasilkan 2.625.000. Nah, jumlah BOP yang sesungguhnya dijumlahkan dengan jumlah BOP yang dibebankan, menghasilkan selisih kurang dibebankan atau sama dengan rugi. Ruginya itu 50.000 ya guys. Nah, sekarang kita mencari selisih anggaran menggunakan metode pertama. BOP yang sesungguhnya itu kan 2.675.000. Nah, anggaran BOP pada kapasitas yang sesungguhnya di BOP tetap itu ada 1.350.000. Kemudian di BOP variabel 37.500 dikalikan dengan 36,25 yang hasilnya 1.359.375. Nah, BOP tetap tersebut dijumlahkan dengan BOP variabel yang menghasilkan 2.709.375. Kemudian hasil tersebut kita cari selisih anggarannya atau labanya sebanyak 34.375. Kemudian untuk yang metode kedua itu BOP yang sesungguhnya itu sama dengan 2.675.000. Kemudian anggaran BOP tetap 1.350.000. Kemudian BOP variabel sesungguhnya sejumlah 1.325.000. BOP variabel yang dibebankan 37.500 dikalikan dengan 36,25 yang hasilnya 1.359.000. Kemudian kita temukanlah selisih anggaran yang dimana selisih tersebut itu menghasilkan laba sejumlah 34.375. Untuk selisih kapasitas pada metode pertama itu BOP tetap yang dianggarkan sebanyak 1.350.000 dengan BOP tetap yang dibebankan sebanyak 1.265.000 di mana yang menghasilkan selisih kapasitas karena bagian A ini lebih besar daripada bagian B maka dinyatakan rugi di mana ruginya tersebut sebanyak 84.375. Kemudian untuk metode yang kedua itu kapasitas normal sama dengan 40.000 jam. Kemudian kapasitas yang sesungguhnya itu 37.500 jam. Kapasitas yang tidak terpakai dikurangin jadi 2.500 jam. Tarif BOP tetap pada jam itu sebanyak Rp33,75. Selisih kapasitas itu dinyatakan rugi sejumlah 84.375. Nah, untuk yang metode ketiga BOP dianggarkan pada kapasitas yang sesungguhnya. BOP tetap itu sebanyak 1.350.000. Kemudian BOP variabel sebanyak 1.359.000. Nah, selisih tersebut dikurangi karena jumlah bagian B lebih besar daripada bagian A, maka dinyatakan rugi. Nah, selisih rugi tersebut sebanyak 84.375. Sehingga berdasarkan analisa tersebut di atas dapat diketahui bahwa selisih anggaran laba sebanyak 34.375 dan untuk selisih kapasitas rugi
itu sebanyak 84.375. Sehingga total selisihnya adalah 50.000.